Sekarang kita lanjutkan ya yang kuliah kita kemarin. Kita kemarin sampai di materi aplikasi dioda ya. Aplikasi diodanya adalah penyearah gelombang penuh ya dengan CT ya. Trafo center tap. Nanti habis ini kita masuk ke dioda khusus ya. Nah, itu sampai di sini kemarin ya. Center tap. Ini contohnya ya, contoh ya. Nah, ini ya. Kita ada aplikasikan kemarin 10:1 ya. Diodanya 2. Tapi trafonya harus trafo statik. Kalau trafo 0 seperti yang kemarin, yang satu dioda, itu dia hasilnya juga akan sama gelombang setengah gelombang juga. Sehingga nanti untuk tegangan DC-nya, maka dia rumusnya adalah 2 VP dibagi Pi. Kalau setengah gelombang kan hanya VP dibagi Pi ya. Karena VP-nya kalau ideal, VP-nya dikurangi 0,7, langsung sama dengan VP in sama dengan VP out. Sedangkan kalau dia pendekatan kedua, jadi VP-nya sama dengan VP out-nya sama dengan VP in dikurangi 0,7. Berarti 2 kali VP out dibagi Pi. Nah, ini dia kemarin. Nah, kemudian gimana gelombang penuh dengan trafo 0? Istilahnya trafo 0 itu ya. Kalau ini trafo CT, trafo 0 yang seperti di atas. Ini CT. Nah, yang ini ya, ini trafo 0 istilahnya nih. Jadi dia hanya tegangannya ke ground. 5 dengan 6 dengan ground, 12 dengan ground. Kalau CT tidak, dia ada groundnya di tengah. Ya. Namanya 6 dengan ground, ya 6. Tapi 6 dengan 6, nah ada 2 dia. 6-nya ada 2, 12-nya ada 2, 9-nya ada 2. Kalau tegangan lain juga ada 2 ya. Kalau 0 hanya 1. 0 dengan ininya dengan ground ya. Rangkai artinya. Nah, ini udah kita kemarin. Nah, kita bisa juga membuat penyearah gelombang penuh dengan trafo 0 tadi. Tetapi dia memerlukan 4 buah dioda nanti ya. Nah, kita dulu ininya. Kita masuk ke materi penggunaan yang banyak dipergunakan dioda itu ya. Nah, ini dia. Nanti baru kita masuk ke dioda yang lain. Jadi bisa juga dia trafo 0 itu kita buat untuk penyearah gelombang penuh. Tetapi dia memerlukan 4 buah dioda. Tidak bisa 2, apalagi 1. 1 itu di setengah gelombang, kalau 2 trafo ini dia hasilnya juga setengah gelombang. Karena dianya pada saat arah maju yang ada tegangannya pada saat yang di bawahnya ini arah balik ya, 0 tetap 0 dia. Ini dia perlu 4. Nah, ini disebut penyearah jembatan, wind bridge istilahnya ya. Gelombang bridge wind ya, karena penemunya. Sehingga dia di sini tegangan sekundernya ya langsung masuk ke dioda. Ini seperti dioda gelombang penuh dengan CT ya. Ini juga tidak 4-4-nya bareng. Pada saat arah maju dioda D1 dan D2 yang seperti saklar tertutup. Sedangkan D3 dan 4 di arah balik kan. Nah, arahnya ke sini kan. Nah, ini arah maju. Maju berarti dia seperti gelombang seperti saklar terbuka. Sedangkan dioda D3 dan 4 seperti dioda tertutup. Sehingga dia tertutup berarti tegangannya sama dengan 0 ya. Ini dia. Ini pada arah gelombang positif. Gelombang positif hanya 1. Kalau CT ada 2. Ininya gelombangnya ya. Pada arah positif, ada juga arah negatif. Pada arah positif yang pertama, yang satunya negatif. Yang satunya negatif, dianya positif. Kalau ini tidak. Pada satu positif, satu negatif. Seperti 2 dioda. Nah, sedangkan pada arah baliknya, D3 dan D4 yang arah maju. D1 dan D2-nya itu arah balik. Sehingga dia outputnya juga nanti gelombang penuh. Nah, bentuk gelombangnya ya. Bentuk gelombang. Sama dia dengan
ini tadi. Nah, seperti ini gelombang. Ya, siapa yang baru masuk? Ini kalau ada yang baru masuk, ini dia. Ya. Nah, seperti itu dia gelombangnya. Jadi pada saat positif ini negatif ini. Cuman puncaknya dia tinggi ya karena dia tidak dibagi dua lagi. Itu dua kalau dibagi dua kalau di sekundernya kalau kita udah menggunakan trafo sesungguhnya dia ada tegangan udah ada ya. Nah, kok 12 outputnya kalau nanti 24 ya. Ininya sama. Berarti VDC-nya adalah 2 VP dibagi Pi. Cuman VP-nya kalau pendekatan kedua nanti dia karena dia dua buah ya, dua buah dioda yang pada arah maju atau arah baliknya ya kan dua buah dioda sehingga jatuh tegangannya atau tegangan junctionnya ada 2 kali 0,7 1,14 nih ya, kalau pendekatan kedua nanti. VPI-nya VPO-nya adalah VPI dikurangi 1,4. Kalau idealnya sama, VPI sama dengan VPO. Ya, ya. Ininya sama dengan gelombang penuh dengan CT. Cuman bedanya hanya VP-nya saja. Ini dia tidak perlu dibagi dua lagi. Tegangan outputnya langsung ya. Nah, dan di sini adalah 2 VP in dibagi Pi. Karena VP in-nya itu adalah ini contohnya. Nah, ambil contohnya ya. Ini yang clipper nggak usah kita ini kan nanti kita langsung ke materi baru ya. Nah, ini contohnya penyarah gelombang jembatan ya, hitunglah tegangan DC-nya 220 ya. Nah, ini sama, mencari tegangan sekunder dulu kan. Itu jadi terdapat tegangan sekundernya bisa langsung VP, bisa kita VRMS dulu baru VP. Ini kita cari dulu VP-nya. Jadi kalau VRMS bisa juga. Jadi 120 dibagi dengan rasionya 10:1. Tadi dapat 17. Lalu nanti 17-nya kita bagi dengan 0707. Itulah tegangan VP-nya. Ini masuk VP ya. Kalau RMS berarti VRMS-nya ya ini 220 nih ya. Ini salah nih. Ini harusnya 220. Sebentar saya dulu ya. Saya tutup dulu sebentar. Ini adalah 120. Coba dulu nih. Soalnya udah 120 nih. 220. Bagi 100. Saya perbaiki dulu sebentar ya. Ini tegangannya masih.
Nah, ini ya, ininya. Jawabannya. Tadi ada perubahan masih yang dulu soalnya ya. Kita ini. Ya. Ini jawabannya. Bisa kita cari langsung VP-nya. Ya. Ini VP-nya. Baru kita cari pembagi ininya ya. Ini baru VP input ya. Jadi kan sekunder. Atau VP input atau VP primer ya. Kemudian nanti saya bikinkan dua aja ininya ya seperti semula. Atau kemudian baru kita cari tegangan puncak sekundernya. Nah, atau di sini bisa dua ya. Nah, saya bikinkan aja ya supaya ininya dua cara. Yang cara pertama, ini kita buat cara kedua. Kita bukan VP dulu, masih V2 ya. Jadi di sininya bukan VP, V2, berarti dia masih RMS ya. Nah, ini adalah RMS-nya dibagi dengan N1 per N2. Nah, ini N1, N-nya besar ya, N2. Ini ada dua cara ya, ada dua cara. Dua-duanya saya buatkan. Ya, satu N2, jadi langsung satu sini. 220 dibagi dengan 10/1 ya. Langsung bagi 10 aja nggak apa-apa, 10/1 dapat. Ini adalah 22 volt ya. Nah, ini baru RMS ya, ini RMS. Jadi yang untuk mencari ininya kan DC-nya kan VP ya, ini masih RMS. Nah, dapat ini kan di sini deh ya. Ini yang pertama juga ya. Yang pertama atau ini di atas langsung cara kedua nanti. Antar X. Bentar. Keluar ke atas ya. Ini saya dulu. Cara pertama ya. Nah, cari VP-nya dulu, baru cari tegangan rasionya. Ini cara kedua. Cara keduanya, cari rasionya dulu. Ini rasio dia. Nah, 10/1 ya, bukan. Ini masih data yang lama. Cara kedua, cari dulu rasionya 10/1. Nah, dapatnya masih RMS ya. Masih RMS. Baru kita cari ininya. Yang seperti di atas tadi. Ini bisa lagi. Saya cari. Hasilnya sama ya. Nah, cari VP-nya lagi. Oke. Cara kedua supaya dapat V2-nya tapi masih RMS, baru kita cari VP2-nya ya, langsung ya, VP2 ya. Karena VP sekunder. VP2 adalah VRMS tadi bagi 22
Nah, dibagi 77 dapatnya 31,17. Sama. Ya. Sama ya, dapatnya kan? 31,12 boleh ya, 117. Sama. Yang di atas caranya kita bagi dengan cari puncak. Ini puncaknya puncak primer nih ya. Nih, ini puncak primer. Tegangan satu tegangan puncak primer ya. Primer. Nih ya. Baru ini tegangan puncak sekunder. Nah, ya, tegangan puncak sekunder. Langsung trafonya ya. Nah, cara kedua, kita cari dulu tegangan sekundernya. Tapi masih yang kurung ini VRMS ya. Nah, kemudian baru dengan trafo ini, nah ini dapatnya VRMS. Baru gini di bawahnya kita cari tegangan puncak langsung sekunder ya. Nggak perlu lagi kita tegangan puncak primernya. Karena sini langsung dapat tegangan sekunder. Nah, langsung sekunder. Dapatnya sama. 31,17. Nah, tadi dibagi 0,7 dulu, baru dibagi 10. Kalau ini dibagi 10 dulu, baru dibagi 0,7. Dua sama aja ya. Ini kalau dia tegangan ideal, nah, ideal ya, berarti VP out-nya sama dengan VP in kan. Jadi VP out-nya adalah 31,117. Sedangkan tegangan DC-nya adalah 2 VP in. Nah, sebenarnya VP out nih ya. Ini VP in sama dengan, saya buat aja di sini. VP in sama dengan VP out. Ya, sama dengan ideal ya, ideal. VP in sama dengan VP out. Kita simpan dulu deh, aman. Nah, itu dia. Simpan ini. Yang harusnya VP out ya. Ini ya. Coba aja lah VP out. Tapi karena ini sama ya boleh aja. Tapi kalau yang pendekatan kedua tidak bisa lagi. Ya. 2 VP out dibagi pi. VP out-nya adalah 31,117 volt. 2 kali 31,17 volt dibagi 3. Dapatnya 19,82. Ini udah 9 ini ya. Salah. 31, sebentar ya. Ini ada salah. 31, Bentar, 1982. Nah, ini baru ya. Yang salah sedikit. Nah, ini dia.
Yang kalau ideal ya 117 tadi dikali 2 dibagi 3,14. 2 VPO dibagi Pi dengan DC-nya ya. Ini dapatnya 1982. Nah, ini error kita cukup besar. Ini pendekatan kedua adalah VP-nya kita kurangi 2 kali tegangan junction. 1,4 ya. Tegangan junction, tapi dia 0,7 kali 2 dapatnya adalah 2972. Sehingga 2972 dikali 2 dibagi 3,14 dapatnya 18,92. 19 ya. Nah, kita lihat simulasinya. Lihat simulasinya. Kalau simulasi dia tidak ada ideal ya. Tidak ada ideal. Ini sudah mendekati yang sesungguhnya. 18, berapa tadi ya. Nah, ini kenapa ada perbedaan ya? Karena tadi kita pembulatan. Sebenarnya bukan 0,7 kali 2 dia. Ini dapatnya VDC-nya. Ini tegangan 42 deh. 220. Bentar dulu. 10 bagi 10. 42. Bentar, ini ada yang salah. Bentar, ini 42. Di sini ada benar nih 19 ya. Nah ya, 19 kalau ininya tadi kan dapatnya bentar 1892 ya. Nah, ini kalau lebih besar sedikit gitu ya. Ini karena tegangan junction itu bukan 0,7 ya, dia 0,65 sekian sehingga pengurangnya yang di sini lebih kecil. Tidak sampai 1,4. Sehingga ini lebih besar kan. Lebih besar dia. Kenapa nih kok apa namanya? Tadi 18 dia kan 19 selisihnya. Karena tadi pembulatan junction masing-masing ini 1,4 kali 2 0,7 kali 2. Padahal tidak persis 0,7, dia di atas 0,6 tapi di bawah 0,65 berapa gitu ya. Sehingga dia kali besar. Nah, kalau ini dapat hitungan kita kan, ini kan sudah pendekatan kedua ya, itu yang pendekatan yang lebih detail ya daripada ideal. Nah, ini dia 18. Ini dari dia 19 ya, seperti ideal dapatnya kan. Kalau simulasi, padahal tuh simulasi bukan ideal. Ini dia. Ini selain pembulatan ini ya, nah ini juga adalah tidak persis 0,7. Nah, cuman itu amannya kita gunakan 0,7. Nah, itulah dia rangkaian penggunaan rangkaian dioda. Ini clipper nggak usah kita ini kan ya, kita langsung ke ini nanti. Nah, untuk menambah ini, nah ini ya, karena kita kurang nih, kita tegangan DC-nya kurang, umpamanya kurang dari yang kita inginkan, ya, kurang dari yang kita inginkan, ya. Jadi berapa ininya yang kita perlukan? Ini nanti sebenarnya saya coba ubah dulu ya. Plus coba yang satu. Coba
bukan nih. Nah, salah nih. Nah, ini bisa kita tambah tegangannya. Kita kembalikan dulu ya. Ini ya, dengan menambahkan itu namanya nanti ini saya tutup dulu aja. Dengan menambahkan ya, yang trafo ya, nih, sama dengan tadi ya. 10/1. Nah, ini dia. Dengan menambahkan transistor. Ya, ini berapa? 22 kan. Kapasitor di sini. Ini namanya clipper ininya. Jadi gelombangnya tadi tidak langsung jatuh ke bawah. Nah, seperti sini ya, saya tampilkan. Kalau ini kan rata-rata ya, rata-rata. Nah, kalau kita rata-rata, gelombang, nah, ini kan dari puncak, turun dulu ke 0 kan. Nah, ini kan rendah dia. Ini rendah. Nanti kalau clipper tidak dia tambah kapasitor ya, dia di sini nggak sampai ke 0, langsung naik lagi. Seperti itu dia. Ininya ya. Nah, ini kita lihat di sininya. Nah, ini lihat yang ininya ya. Nah, saya stop ininya. Nanti saya lihatkan. Sehingga dia tidak seperti gelombang yang sebelumnya. Yang seperti ini nih. Ya. Nah, ini kan ke bawah. Nah, dia tidak seperti itu. Cuma langsung di atas. Dipotong dia di atasnya. Nanti saya kembalikan lagi yang ininya tadi ya. Nah, ini dia. Ya. Dia desi apanya? Gelombang positifnya tidak ke 0 lagi, enggak, langsung dia naik lagi, sehingga rata-ratanya akan lebih tinggi. Nanti jika ini saya hapus gimana gitu ya. Nah, ini saya simpan dulu. Ininya nanti saya hapus. Ini dia Winbridge ya, Winbridge 1, Winbridge 1A lah ya, saya simpan. Tapi itunya saya hapus nanti. Winbridge 1A. Nah, ini biar 2 aja, saya kembalikan lagi Winbridge 1-nya ya, biar kita bandingkan nanti. Winbridge 1. Nah, kenapa dia lebih besar gitu ya? Ini yang satu tadi, ini karena dia di sininya kan gelombangnya tadi. Nah, ini saya. Yang outputnya dia tidak ke 0, nggak sampai ke 0, sehingga rata-ratanya dia puncaknya. Nah, hampir dekat puncak aja kita ratakan. Kalau ini kan ratanya enggak, ini rendah, ini tinggi, ini puncak, ini turun lagi, kita rata-ratakan. Kalau ini enggak. Ini rata-ratanya tinggi terus sampai tinggi. Perbedaannya cuma segini. Nah, kalau yang tidak kita pakai kapasitor, nah, ini yang 1A, ini yang satunya ya. Nah, ini yang tadi ya, sama ya. Ini kan 27, ini ya kan. Ini kita hapus dulu. Ini yang satunya ya. Yang 1A-nya yang kita pakai kapasitor ya. Nah, ini nggak pakai kapasitor. Ya kan? 18 dia kan. Nah, yang ini pakai kapasitor 27. Nah, lihat gelombangnya. Kenapa ke 18 dia? Nah, ya. Nah, nih. Nah, itu. Nah, ini birunya lihat. Jadi dia untuk rata-ratanya dari 0 naik puncak turun lagi ke 0. Naik puncak turun lagi ke 0 ya. Naik puncak turun lagi 0. Kalau yang tadi kan tidak. Nah, ya. Yang tadi dia di atas semua. Walaupun gelombangnya ada juga ya, tapi dia semuanya di atas. Sehingga dapatnya dia rangkaian yang sama 27,1. Sedangkan ini sama pendekatan kita tadi 18 kan, 18-an. Nah, 18. Ya, nih, 18. Ininya sama. Diodanya sama, cuman di sini kita tambahkan kapasitor. Sehingga dia kelipar istilahnya itu di atasnya, hanya di atas saja. Nah, kalau ini kembali lagi kan dari 0 sampai puncak turun lagi menuju 0. Ya, ini kan. Dari 0 menuju puncak turun lagi 0. 0 menuju puncak turun lagi 0. Sedangkan yang pakai kapasitor ya tidak dari sini nih, nah, 0-nya ke sini, tidak ada yang 0. Dari yang rendah, tapi rendahnya bukan 0. Hampir puncak ya, hampir puncak, turun lagi dikit. Naik lagi, turun lagi. Jadi kalau ambil rata-rata ini tinggalannya ini akan lebih tinggi. Lihat, ini 27, ininya hanya 18,4 ya.
Ini 27,1. Katakanlah 18,5 ya. Itu hampir 9 ya. Ininya 9 volt tambahannya. Ini bisa kita tanpa mengubah dioda, tanpa mengubah trafo ya. Ini trafo yang ini 22 tetap ya, 22 sama dengan tadi ya. Tegangannya 27. Kalau tanpa kapasitor ini sama. Ini 22 juga, tegangan sekundernya DC-nya adalah 18 volt. Sama dengan ini ya, hitungan 18 volt ya. Hitungan tadi 18. Nah, ya 1892. Nah, kalau yang 1892, sedangkan yang simulasinya 18 juga ya, tanpa kapasitor. Jadi tidak perlu kita menambah ini, ini tegangan, apalagi tegangan sumber ya, tegangan sumber kan dari PLN. Ini, wow, trafonya ditambah yang lebih besar tegangannya, jangan yang 22, tidak perlu. Nah, ini dia hampir naiknya dari 18 ya. Nah, 18 naiknya ke 27, hampir 10 kan? Hampir 33% kenaikannya, hanya dengan menambahkan kapasitor. Nah, tentu kapasitornya mereka tegangan ini DC tadi ya, tegangan AC tadi. Nah, ini dia, ini gunanya. Jadi dia tidak turun lagi. Dari 18 sampai hampir 10 volt kan? Hampir lebih dari sepertiga. Kalau sepertiganya kan 9 nih. 27 bagi 3, 9 kan? Nah ini sepertiga dia ini adalah 6. Ini kan dapatnya 9. Lebih dari sepertiga. 10% ya. 50% dari 18 menuju 27 itu 50%. Hampir 50% ya. Karena ininya 50% kan 9,2 harusnya. Jadi kalau tambah 9,2, 18 itu 27,6 ya. Ini dia 27. Hampir 50% tambahannya. Dari 18 menjadi 27. Tanpa kita mengubah rangkaian hanya dengan menambahkan kapasitor. Contohnya saya ambil 30 mikrofarad, tentu nanti tegangannya harus disesuaikan ya. Nah, tegangannya rendah, tidak sampai dia puncak nanti. Nah, itu yang rangkaian dioda ya, yang kita bahas. Nah, nanti habis sholat maghrib nanti kita masuk ke ini clipper nggak usah ya. Pematang atas pintu bawah nggak usah. Jarang digunakan. Ya. Jadi kita habis ini kita masuk ke bab ini bab berapa tadi ini? Ini bab 3, nanti kita masuk ke bab 4 ya. Dioda khusus. Habis saya masuk dulu sebentar. Masih ada waktu 5 menit ya. Kita manfaatkan. Dioda dengan fungsi khusus. Nanti contohnya baru setelah ini kita nanti. Setelah kita buka puasa, kita baru masuk ke contohnya. Nah, ini dia dioda dengan fungsi khusus ya. 4 ya, dalam masuk 4. Jadi ujian kita sampai di sini. Nah, dioda dengan fungsi khusus. Dioda silikon itu bekerjanya adalah pada daerah maju. Pada daerah baliknya dia tegangannya 0 atau dia seperti saklar terbuka. Nah, nanti ada dioda-dioda yang digunakan malah pada daerah baliknya. Pada daerah baliknya ya. Nanti ada juga dioda kalau dioda biasa itu selain dari hasilkan arus dia akan menghasilkan panas gitu ya. Nanti ada juga nanti dioda tersebut selain menghasilkan arus dia juga menghasilkan cahaya. Nanti ada juga dioda dia akan menghasilkan arus jika ada cahaya. Nah itu nanti juga optoelektronika itu ya. Nah, ada optonya dan gabungan dengan elektronika. Nah, ini dia dioda Zener salah satunya. Nanti ada juga dioda yang bekerja untuk kapasitor, ya, itu namanya varaktor. Nah, kalau untuk penyiarah, nah dioda yang paling sering digunakan ini adalah penyiarah ya, adalah yang paling banyak karena banyak peralatan-peralatan yang menggunakan tegangan DC, ya. Makanya kita gunakan penyiarah karena kalau kita pakai baterai kan harus habis dicas gitu kan. Tapi kalau pakai listrik tidak perlu, tapi tidak bisa
tegangan DC AC itu langsung masuk, rusak. Sehingga dia perlu tegangan DC. Nah, untuk DC-nya, kita pakai baterai tadi, harus dicas dan bisa habis. Nah, dengan AC tidak, selagi listrik dari PLN ada, dia akan muncul terus. Tapi harus di-DC-kan. Itu yang banyak dipergunakan. Nah, kemudian ada juga dioda yang fungsinya tidak seperti dioda silikon, tipenya arah ya. Ini dioda Zener yang pertama. Ini dioda khusus tadi ya. Dioda Zener itu dia digunakannya bukan pada arah majunya. Bisa nggak digunakan arah maju? Bisa. Kalau ini bisa. Kalau dioda silikon tidak bisa arah balik gitu kan. Kalau ini dioda Zener bisa arah maju, bisa arah balik. Tetapi kalau pada arah maju, dia fungsinya sama seperti dioda silikon. Jadi nggak ada kekhususannya. Tapi pada arah balik, kalau dioda silikon, kalau dioda Zener, dia nol kan. Dia seperti saklar terbuka. Sedangkan Zener baru dia bekerja nanti. Tapi jika dia melewati daerah Zenernya, tegangan Zenernya. Nah, tegangan Zenernya banyak. Kalau arah silikon kan hanya satu kan, 0,7 sekitar 0,6 sampai 0,7 untuk silikon, 0,2 sampai 0,3 untuk germanium kan, cuma dua itu. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang campuran ya. Itu jarang ditemukan di pasaran. Nanti yang banyak digunakan. Nah, sekarang malah silikon yang hampir rata-rata ya digunakan. Nah, Zener tidak, arah majunya sama dia seperti dioda silikon. Jadi sekitar 0,6, 0,7 ya seperti hanya saklar terbuka tertutup saja. Tapi pada daerah baliknya, dia juga berfungsi. Tetapi tegangan Zenernya, kalau di arah maju kan disebut tegangan itu ya, tegangan junction. Kalau arah baliknya tegangan junction itu banyak. Disebut dia tegangan breakdown ya. Kalau dioda silikon, breakdown-nya udah rusak dioda kita. Sedangkan dioda Zener tidak. Di daerah breakdown itulah dia bekerja. Dan tegangan breakdown-nya itu banyak. Banyak. Ini gunanya apa nanti? Ini gunanya adalah untuk mengatur tegangan. Jadi jika tegangan input seperti dari PLN, tegangan itu kan punya toleransi ya. Jadi bukan 220 itu bukan pas itu kalau satu pasnya. Dia bisa 220 sampai 10%-nya. Ya kan? Bisa 240 atau 180. Itu masih range-nya yang diperbolehkan. Sehingga nanti kalau kita menggunakan langsung ke trafo, nah itu tegangannya juga akan berubah karena trafo hanya membagi ya step down itu. Kalau 220 ya tadi dapatnya 22 kalau banding 10 banding 1 ya. Tapi kalau dia jadi 180, nah kita udah maghrib kita stop dulu ya. Kita sholat maghrib dulu ya. Kita sudah masuk ke dioda Zener ya. Jadi dioda yang bekerja adalah pada arah baliknya ya, dan bekerja pada daerah breakdown. Nah, juga tegangan Zener. Sedangkan pada arah majunya dia bisa juga bekerja tapi tidak digunakan karena hanya sebagai saklar. Nah, gunanya nanti adalah untuk pengatur tegangan. Sehingga nanti perubahan saya sebut tadi, jika terjadi kenaikan atau penurunan tegangan, kalau turun dia ya sama ya, itu turun ya. Ini yang naik biasanya yang merusak itu kan yang naik ya, yang naik. Nah, kalau yang turun jadi keturun. Nah, kalau dia naik di trafo itu, ya, output juga akan naik. Jika turun juga akan turun gitu ya. Nah, yang berbahaya itu kan akan naik jika melewati batas yang diizinkan, bisa rusak komponen atau peralatan. Nah, dengan dioda Zener nanti dia tegangan itu hampir tetap. Jadi perubahannya sangat kecil. Jika dia tegangannya di atas tegangan Zenernya. Makanya kita tegangan Zener 15. Inputnya nanti 20, dia tegangannya hampir tetap 15. Tapi kalau dia hanya lewat trafo, ya dia tetap akan hanya karena pembaginya tetap ya. Jadi nanti ada untuk regulator tegangan ya itu bisa. Dia juga pakai gulungan yang berbeda. Jika tegangannya sekian, tentu dia gulungan yang lain. Ini ada yang switch-nya ya. Nah, kalau hanya konstan seperti ini, kita gunakan Zener. Sehingga terjadi tegangan input, tegangan output relatif tetap. Nah, itu gunanya nanti dioda Zener. Nah, ini dia
Pada arah baliknya ya, pada arah majunya ini kita tidak digunakan di arah balik. Nah, kalau dari silikon, arah maju digunakan, arah baliknya tidak ada tegangan. Kalau breakdown-nya berarti dia udah rusak. Ini breakdown-nya tidak rusak ya, jadi tegangannya baru dia saklarnya bekerja. Ini disebut tegangan breakdown-nya atau zener disebut tegangan zener. Ini harus diberikan, ini harus maksimal. Nanti tegangannya relatif tetap. Ini nggak lurus ya, agak miring sedikit. Jadi ada perubahan tegangan nanti karena arus kan berubah emang. Tetapi tegangan outputnya relatif tetap. Harusnya arus berubah, tegangan berubah kan? Kalau untuk beban yang sama ya, harus berubah, tegangan berubah. Nah ini dia, gimana dia supaya bisa bekerja seperti ini dengan cara mengubah ya ketidakmurnian doping ya, lagi waktu bahan semikonduktor dari dioda silikon. Sehingga nanti dia bisa menghasilkan tegangan breakdown-nya mulai dari 2 volt sampai 1000 volt. Jadi banyak kombinasinya. Dan ada yang tegangan-tegangan itu tidak bilang bulatnya. Ada dia 5, 5,1 gitu ya. Tidak semuanya dia zener itu bulat gitu ya tegangannya. Ada juga yang pas 9, tapi ada 5,1, ada tegangan yang berbeda-beda ya di zener. Nah, kalau dioda silikon, kita hanya memanggil sama saja ya jenisnya. Tapi kalau sini tidak, kita harus mencari tegangan zenernya berapa. Nah, tegangan zenernya berapa? Kalau dioda biasa kita hanya mencari dayanya berapa supaya nanti arus yang maksimal yang dilalui dia berapa gitu ya yang diperolehkan. Sedangkan dioda zener ada dua, ada tegangan dan ada arusnya. Ya, dia ada dari 2 volt sampai 1000 volt. Nah, kalau untuk tegangan DC itu tidak perlu yang besar-besar ya. Paling belasan atau 20-an volt yang kebanyakan. Maksimal sampai 30 volt ya. Sudah mulai jarang. Ini, jadi tegangan zenernya harus kita lihat di datasheet-nya. Ya. Jadi nanti berbeda, nanti waktu simulasi kita lihatkan. Banyak gitu ya. Zener, itu tegangannya itu bisa berbeda-beda. Itu datasheet kita lihat. Ini jadi dia yang tegangan maksimal tadi. Jadi dengan perubahan arus, umpamanya kasih tegangan segini ini. Tinggal inputnya ya. 10 volt, 20 volt, misalnya dia 10, 15 ya, jadi segini. 25 dia harusnya kan naik kan, tapi tegangan zener tetap segitu. Jadi dia gunanya nanti untuk regulator tegangan atau pengatur tegangan output. Sehingga perubahan tegangan kenaikan ya, bukan perubahan. Kalau berubah bisa turun bisa naik ya. Kalau turun dia ikut turun. Ini dia daya daya zenernya sama ya, tegangan zenernya dikali IZ. Sama dengan daya biasa pendekatannya kan, pendekatan ideal kedua berarti dia tegangan dioda dikali dengan arus dioda. Ini tegangan Z. Nah, cuman kalau dia silikon VZ-nya ini hampir sama. VD ya, VD-nya hampir sama. Nah, sekitar 0,7 ya, 0,6 sampai 0,7. Kalau sini dia berbeda-beda dari 2 volt sampai 1000 volt. Ini dayanya. Nah, atau daya maksimumnya, nah ini yang perlu kita ini kan dari nanti. Kita harus nanti ininya di datasheet diketahui. Nah, jadi berapa arus yang bisa kita lewatkan ke dia? Kalau lewat itu akan rusak. Nah, harus di bawah itu. Namanya batas kemampuan dari zener adalah 1/4 watt ya. Dengan 50 watt. Nah, jadi arus maksimum yang dapat dilewatkan adalah ZM-nya, Z maksimalnya ya, adalah daya maksimalnya dibagi dengan tegangan zenernya. Nah, ini dia. Ini ZN adalah batas kemampuan maksimal arus. Nah, dalam prakteknya ini yang kita ketahui adalah dari zener, tegangan zener sama dayanya. Jadi saya lihatkan di simulasi juga ada lebih ininya di ini ya di datasheet. Contohnya umpamanya ada di zener 12 volt. Dayanya adalah 400 mW. Nah, berapa batas arus yang diperbolehkan supaya dia nggak rusak? Adalah daya maksimal dibagi dengan tegangan zenernya. Dayanya tadi adalah daya 400 mili dibagi 12 volt. Tapi arus yang diperbolehkan adalah 33 miliampere. Sebaiknya bekerja di bawah sini ya sedikit. Tapi 33 itu masih bisa.
tapi dia akan cepat merusak ya, karena dia kerja maksimal terus. Tapi kita dioda itu kalau kita pakai berarti arus yang lewat kerja itu ya di bawah inilah, di bawah 3/3 gunanya ya. Nah, nanti saya lihatin data sheet-nya sama ininya ya. Bentar, data sheet. Lihatin sedikit ya, ininya nanti simulasi juga kita akan gunakan. Ini saya lihatin sedikit ininya, dari simulasi dia sampaikan ya. Nih, Leda Zener, kodenya ini dulu ya. Adalah ini banyak juga ya jenisnya ya Zener itu. Salah satunya 1N4466. Nah, kita lihat di sini tegangan Zenernya berapa? Tegangan Zenernya adalah 11 volt. Dayanya 1,5 watt. Jadi kalau arus maksimalnya berarti dia 1,5 dibagi dengan 11. Kalau bagi 10 aja itu kan 150 ya. Kira-kira 140-an miliampere yang diperbolehkan. Nah, ini yang sama-sama 11 dia nanti itunya bisa berbeda dayanya ya. Nah, sampai 65 berapa dia? 65 sama ya ininya. Ini 10 ya. Bawah lah. 10. Nanti dia berbeda-beda itunya kan. Ini juga, ini 12. Ini masih 1,5 ya. Dayanya 12 volt. Tadi ada yang 10 kan? Nah, yang di atasnya adalah tegangan Zenernya adalah 10 volt. Nih. Dengan dayanya sama 1,5. Nah, seperti itu dia ya. Ini diketahui di datasheet. Jadi gunanya supaya kita bahwa kita arus yang lewat di dia tidak boleh melebihi daya maksimalnya dibagi dengan tegangan Zenernya. Nah, baru kita, kalau seperti itu berarti saya harus menambahkan umpamanya pembatas arus supaya dia tidak merusak. Nah, ini kita ambil, kita masuk ke
rangkaian pengatur tegangan. Nah, pengatur tegangan, ini dia belum kita bebani ya. Nah, ini sebenarnya kalau ini dalam prakteknya ini bukan tegangan output itu belum seperti itu ya, karena dia belum dikasih beban. Baru output tanpa beban nih. Output kita ukur tegangan outputnya tanpa beban. Nah, kalau dengan beban nanti dia lain lagi. Dia seperti dioda dengan pembagi tegangan ya. Nah, gitu ya. Di sini dia langsung dioda Zener. Lihat arahnya balik ya, positifnya ke atas bukan ke arah ininya ya, bukan ke bawah. Nah ini ya arah panahnya ya, yang runcingnya bukan ke bawah. Kalau dia biasa kan dia ke bawah itu ya. Nah, ini arah balik artinya apa? Oh ini anodanya di bawah, katodanya di atas. Nah, kalau arah majunya, anodanya di atas, katodanya di bawah, gitu ya. Nah, itu ya arah balik. Kalau kita kasih arah maju, nah ini dia tidak berfungsi sebagai pengatur tegangan, dia hanya sebagai saklar saja. Jika tegangannya lebih besar dari tegangan, saklar terbuka, itu aja deh. Kalau tegangan sumber kecil dari tegangan junction, udah saklar tertutup. Seperti itu aja deh ya. Kalau besar dia tertutup, kalau kecil dia terbuka. Ya, nanti tegangannya hanya tegangan outputnya hanya sekitar 0,7. Jika tegangan ini lebih besar daripada 0,7. Nah, kalau arah balik, ini baru tergantung dari tegangan Zenernya. Nah, ini kalau kita gambarkan secara grafis ya. Ini tegangan Zenernya 12 volt. 12 volt. Mana yang rangkaiannya tadi ya? Nah, ini 12 volt. Zenernya adalah sumbernya bervariasi nanti ya. Tegangannya 12 volt. Sehingga arus sumber ya sama dengan arus Zener nanti ini adalah tegangan sumber dikurangi tegangan VZ dibagi RS. Karena di berlawanan kan? Berlawanan. Jika tegangan sumber ini lebih kecil dari VZ, ini bukan tegangan negatif dia ya. Dia seperti saklar terbuka. Makanya V sumbernya 10 volt, VZ-nya 12. Arusnya bukan minus ya, ada arus minus. Jadi arusnya adalah 0 karena diodanya seperti saklar terbuka. Nah, kalau saklar terbuka tidak ada arus, yang ada tegangan. Jadi tegangannya ya sama dengan tegangan sumber 10 volt juga. Tapi jika tegangan sumber ini lebih besar dari tegangan Zener, baru ada arus. Cuma tegangan outputnya nanti selalu tegangan Zener. Nah, ini secara grafis dulu nih. Ya sama dengan IZ. Nah, tegangan OKS kurang. Kalau 20 dia dikurangi dengan VZ. Kalau 10 ya dikurangi dengan VZ. Nah, kalau 10 dia, nanti kita lihatin dengan simulasi lebih mudah ya. Ini ke atas dulu saya buat. Tegangan sumbernya 12, 20 volt. Dapat arusnya segini kan? Arusnya ini 20 adalah 20 dikurangi 12 dibagi dengan 1 kilo. Itu sebenarnya dia kan. 20 dikurangi 12 dibagi dengan 1 kilo. Nah, ini dianggap dia 0. 20 mili ya. 30 ke 30 menit. Nah, Q-nya lihat, Q-nya hampir sejajar ya. Nah, harusnya berbeda. Perubahan tegangan akan menyebabkan perubahan arus, tetapi outputnya itu berbeda ya. Perubahan tegangan pasti menyebabkan perubahan arus. Jika sudah melewati tegangan Zener, atau kalau arah maju, jika sudah melewati tegangan junction. Tapi kalau di bawah tegangan junction tidak berlaku, itu R yang berlaku, benar. Perubahan tegangan atau merubahkan arus itu kalau resistor. Tapi kalau bahan semikonduktor, dia sampai tegangan tertentu. Kalau arah majunya di atas 0,6 baru berlaku hukum itu. Di bawah itu ya, walaupun tegangan berubah, arus tetap mendekati 0. Nah ini juga. Jadi akan berubah. Tapi kalau di bawah sini gimana? 10 volt, 5 volt malah, 5 volt. Ini arusnya tidak ada. Saklar terbuka. Tegangannya berapa? Ya 5 volt. Jika 10 volt, arus juga tidak ada. Saklar terbuka. Tegangan output, ya 10 volt. Jika 20 volt, ini baru dia ada. Jadi tegangan ini dikurang. Sebenarnya ini bukan 20 mili nih ya. Jadi kalau di sini, jika VZ-nya 12, ya, tapi dia
20 dikurangi 12. Dapatnya itu kan 8 ya. 8 bagi 8 volt bagi ini 8 mili. Nah, kemudian ini 30 ya sama ya, 30 dikurangi 12 berarti dapatnya adalah 18 ya. 8 dengan 18. Nah, itu kan. Dianggap dia 0 saja ya, 20. Tapi dia ini memperlihatkan bahwa tegangan tegangan outputnya tetap relatif tetap. Ini agak miring dikit ya. Nah, nanti kita ambil contohnya nanti ya. Di sini makanya jika VZ-nya 0 ya, jika VZ-nya 0 berarti 20 mili. Nah, kalau VZ-nya 0 ya tidak bisa regulator dia. Sebenarnya bukan VZ 0 itu ya. Nah, ini yang menggambarkan. Jika VZ-nya 12 berarti dia 8 tadi kan. 30 jadi 18 mili ya. Nah, ini hampir tetap sama. Nah, ini dia juga ada ideal. Jadi kalau Zener ideal, dia kalau dia ada ideal kan seperti saklar biasa ya, silikon ya. Kalau dia ada silikon, kalau idealnya seperti saklar tertutup kalau ada tegangan. Berapapun dia, asal positif. Kalau pendekatan kedua, ya harus tegangannya melewati tegangan junction dulu. Di atas 0,7 karena dia seperti saklar ditambah dengan tegangan yang berlawanan arah dengan sumber. Berarti untuk melawannya pasti lebih besar kan. Kalau ketiga baru ada saklar, ada tegangan berlawanan arah, kemudian tambah R. Nah kalau di Zener idealnya sama dengan catu daya. Catu daya ya. Sama catu daya. Jadi kalau dia sudah lebih besar dari Zener, dia diganti dengan catu. Sebenarnya saklar dengan catu daya ya. Daya. Besarnya adalah Z-nya. Nah, kalau pendekatan keduanya, dia ada R juga. Nah, selain kalau dia biasa kan selalu catu dayanya 0,7 ya. Ini kan kalau yang ini kan pendekatan kedua nih di Zener biasa. Kalau di Zener pendekatan ideal. Cuman kalau dia biasa, ini tegangannya VD-nya selalu sama ya kalau silikon. 0,7 atau 0,6 sampai 0,7, germanium 0,2 sampai 0,3. Kalau PZ tidak, di mana ada Zener tidak, PZ-nya dari 2 volt sampai 1000 volt tadi ya jenisnya. Nah, pendekatan kedua dia, nah seperti ini, kayak pendekatan ketiga di dioda biasa. Nah dia satu tingkat ya. Kalau dia ada silikon, pendekatan idealnya hanya saklar. Sedangkan pendekatan Zener adalah saklar dengan tegangan, berarti pendekatan kedua dia. Cuma tegangannya berbeda-beda. Kalau dioda silikon tetap ya 0,7 terus. Nah kalau pendekatan ketiga adalah saklar tegangan ditambah dengan R. Di RB dia kan, di sini di RZ sama. Jadi pendekatan tiganya sama dengan pendekatan kedua dari Zener. Sehingga dengan ada R ini, sehingga output itu dengan output tidak sama sebenarnya. Nah, outputnya kalau pertamanya ini kan V1-nya umpamanya Q1-nya adalah I1 kali RZ tambah VZ. Tetapi karena pada saat ideal ini nggak ada kan, nggak ada ya V1 sama VZ. Ini nggak ada ya V2 sama VZ. Tetapi kalau pendekatan keduanya tidak, I1 R2 tambah VZ. I2 RZ tambah VZ. VZ-nya yang sama. I-nya berbeda kan, RZ-nya sama, I-nya berbeda. Jika tegangan V1 lebih besar, V sumber 1 lebih besar, lebih kecil dari V sumber 2, berarti V2-nya lebih besar. Cuman pengaruhnya kecil. Kenapa? Karena RZ ini kecil. Nah, sehingga dia nambahnya juga kecil. Itu kalau kalau pendekatan kedua kita gunakan. Ini selisihnya. Delta Z-nya adalah delta IZ dikali RZ. Nah, IZ-nya berarti adalah IZ pertama, IZ kedua dikurangi IZ pertama. Sorry ya. Nah, selisihnya. Ini selisihnya ada ya. Jadi ada perubahannya sebenarnya. Nah, ini kita ambil contoh. Tapi yang ideal dulu ya. 820 tegangan SAR-nya ya. Ini kita pembatas arus ini. Jadi apa tadi? Ini kalau dia lebih dayanya kecil, ini masih arusnya lebih kecil. Tegangan kita ubah dari 20 menjadi 40 volt. Berapa Vout-nya? Jika PZ-nya 10 volt.
ini kita ambil apa dulu ya, simulasi, baru kita hitung. Simulasi dulu. Ini kita balik. Nah, kenapa dibalik nanti? Benar ya. Lihat dulu. PZ 10 ya. Makanya ini saya tulis di sininya ininya ya. Oh, PZ 10 karena ini berbeda nanti. Ini yang ininya saya bikin dua, yang satu adalah yang menggunakan zener langsung, yang satu lagi kita menggunakan pendekatannya. Tadi dia kan? Nah. Jadi kita mulai, ini kan 10 kan? Kita mulai dulu dari 5. Tadi kan kalau kecil gimana? Nah, ini kan yang soalnya kan 20 sampai 40 ya. Nanti coba dulu yang di bawahnya dulu. Jika 5 volt gimana dia? Tegangan ini kan lebih kecil ya, berarti cakram terbuka. Kalau yang ini ya, yang kita gunakan yang pendekatan nih. Kalau ini yang sesungguhnya. Ini tegangannya ada berlawanan ya, positifnya ke atas, bukan ke bawah. Ya, sama. Ya, sama ya. Nah, sekarang kita coba 5 volt. Oh, ini kok tutup. Nah, berapa tegangan outputnya yang sini ya? Nah, sama output. Jalankan. Ini berarti dia tegangan sumber lebih kecil dari tegangan zener, berarti di saklar terbuka. Kalau lebih besar, berarti saklar tertutup. Kalau ini nggak perlu, ini dia buka sendiri di dalamnya. Perbedaannya ada jauh banget perbedaannya. 2,5. Harusnya dia bentar, arusnya tegangannya ya. Ini dia. Kalau dia lebih kecil, disebut saklar terbuka ini. Harusnya, nah itu salah. Ini harus. Ini juga harus lihat dari arusnya ya. Ini harusnya harus. Nah, ya kan? Ini arusnya ada kan? Kecil. Mendekati 0 nano nih. Nano ini harus boleh katakan 0 itu. Tegangan outputnya sama dengan tegangan input. Karena V sumbernya kecil dari VZ. V sumbernya kecil daripada VZ. Sehingga dia saklar terbuka seperti ini nih. Nah, tegangannya sama dengan tegangan sumber. 6 volt ya sama. Kita naikkan dulu. 6 volt atau 7 lah. Atau 8. Nah, sama ya. Ini karena masih kecil, saklar terbuka. Di bawah kita yang buka ya. Di atas dia otomatis dia. Jadi baru kita ambil contoh soal kita. Adalah 20 sama 40 ya. Nah, ini kan masih nano. Outputnya sama dengan input. Output 8, output 8. Gimana kalau 20 volt? Nah, ini baru. 20 volt, dia berarti sumbernya 20 volt, berarti tegangannya, tegangan sumber lebih besar dari tegangan zener. Karena zener hanya 10. Ya. Zener hanya 10 volt ya. Nih. Yang 1N465 atau 10 volt. 10 volt. Mana dia ini outputnya? Outputnya baru dia akan ada. Ini kita nanti dia tutup ya. Nah, outputnya ini nih yang ideal 10 volt dia. Kalau di sini dia kurang sedikit, mendekati 10 volt ya. Mendekati dia tegangan zenernya. 10 volt. Ini ideal ya. Iya, ini ideal. Gimana kalau naik 2 kali lipat? Ini harusnya ya, 12 ya. 12 mili ya, 12 mili nih, 12 mili, 12 mili. Ya, 12 mili. Kalau ini dia adalah sesungguhnya ya, ada R-nya juga. Kenapa nih nggak sampai ini? Sekarang ini 12 mili ya. Kita naikkan 2 kali lipat tegangannya sumber dari 20 menjadi 40. Itu 40 volt itu tegangan DC udah cukup besar itu ya, udah besar itu. Kalau tegangan DC ya, kalau tegangan AC masih kecil. Dari 12 volt, dari 12 mili ya, ininya 10 lah ya.
Jangan-jangan tegangannya naik 3 kali lipat. Sumber hanya 2 kali lipat, dari 20 menjadi 40, arusnya 3 kali lipat, 36 ya, sama 36. Tegangannya ini tetap sekitar 10 volt. Kalau ideal ya tetap aja deh, ideal 10 volt. Nah ini kan dia ada kenaikannya. Jadi tegangannya, outputnya hampir sama. Jika tegangan sumber lebih besar dari tegangan zener. Nah, kalau tegangannya kecil di zener ya, tegangan sumber sama dengan tegangan input. Nah, kita naikkan umpamanya 60 nih. Ya. Dari 36 tadi deh ya, 36 mili ya, harusnya ya. Harusnya 36 mili, kita naikkan. Dari 36 mili, tadi 12 ya. 12, 36, ini 60 kan. Hampir 2 kali lipat naiknya dari 16. Outputnya tetap aja 10 kan. Nah, cuman arus ini yang kita harus lihat. 1M446 berapa arus yang diperbolehkan. Nah, ini harus kita lihat di sininya. Ya, harus kita lihat. Oh, ini nggak bisa. 1N4465 ya. Harus kita lihat di sini. Ini dioda dipilih ya, zener. 1N berapa tadi? 4465. 44, nah yang ini ya. Nah, ini kan 1,5 watt tadi ya. Ini masih aman. Jadi dayanya adalah 1,5 watt. Jadi 1,5 dibagi dengan 10, berarti kan 150. Ini masih aman. 150 mili ya. Ini masih. Nah, ini dia kan 40-nya. Cuma kita tadi datanya hanya 40 ya. Nah, cuman perlu diingat tadi, kalau dia di bawah tegangan zener, outputnya bukan 10 atau tegangan zenernya, outputnya sama dengan input. Outputnya 5 ya 5. Ini kan kalau yang 40 ya, outputnya sekitar 10. Nah, kalau yang 20 tetap 10. Kalau yang 15 tetap 10. Tapi kalau 5 ya dia juga 5. Nah, ini baru kita hitung. Ini simulasinya ya. Ini pendekatan ideal. Nanti kalau pendekatan berikutnya kita ambil pendekatan ambil contoh ya, ini ya, contoh ya. Kita tadi kan 20, 40. Ini kalau di bawah ini ya dia terbuka ya, berarti tegangannya sama, input dengan output sama. Jika dia di bawah 10 volt. Nah, jika tegangan 20 volt dan 40 volt, berarti tegangan lebih besar dari tegangan breakdown ya. Maka dia ideal, dia seperti ini. Ya, rangkaiannya akan berubah seperti ini. Tegangan 10. Ya tegangannya ini. Ya, outputnya ya, mau 20, tegangannya, outputnya ya tetap 10 volt. Kalau ideal tadi ya. Yang di bawah tadi kan yang simulasi saya, yang ideal ya. Yang ini, saya tampilkan lagi. Nah, sama simulasinya ya, kalau yang ideal. Kalau yang sesungguhnya itu pasti ada sedikit perbedaan. Karena dalam perhitungan, tidak semua. Ini kan 40 dia tetap 10 ya. Arusnya berubah 36. Kita jadikan 20, ya. Ini kan 10 volt. Yang di bawah ya. Kalau yang hitung, ini di kita. Ini sebagai yang sesungguhnya. Nah, kalau dia 20 volt, dia tetap 10 volt, karena zenernya 10 volt. Nah, tapi ini tanpa beban. Kalau kita bebani, dia tidak 10 volt lagi, karena dia akan jatuh tegangan lagi ya. Nah, itu jatuh tegangan tergantung dari besar beban. Tetap 10 volt ya, 20. Nah, itu simulasinya dengan ideal, harusnya berbeda sedikit. Karena ada pembulatan ya. Nah, itu dia tegangannya. Nih. Jadi berapa? Jawabannya tegangan 20 sampai 40 volt. Ini lebih besar daripada 10 volt, maka dia seperti ini. Jadi tegangan outputnya ya 10 volt. 20 volt input, output 10 volt. 40 volt input, output juga 10 volt. Harus berapa? Nah, harus baru berbeda. Jika 20 dikurangi 10 dibagi dengan 820. Harusnya berbeda. Harusnya harus berbeda, tegangan output juga berbeda dong harusnya. Karena dia kan adalah I dikali R-nya kan. Nah, ini tidak karena di tegangan. Ini S-nya nih. Sehingga pada arus yang berbeda, tegangan output tetap sama. Sehingga pada saat dia 20 volt tegangannya, arusnya 12,2 mA. Sama dengan tadi ya, simulasi. Kita naikkan arusnya itu 40 volt, tegangan sumber 40 volt, arusnya berubah menjadi 3 kali lipatnya. Tegangan naik 2 kali lipat, output arusnya naik 3 kali lipat. Tegangan outputnya berapa? Tetap 10 volt. Kalau ideal ya. Tapi kalau ini 5 mili, umpamanya 5 volt, dan di sininya 5 volt. Nah, ini
ini tegangannya outputnya bukan 10, harusnya 0. Sedangkan tegangannya 5 volt. Nah, ini kalau yang besar ya. Kameranya di sini dulu ya, bentar. Kalau supaya kamu tak ininya juga. Jadi kalau tegangan nanti di simulasi udah kita ini tadi ya. Ini harus ini yang jika ini nih ya. Nah, jika tegangan di atas tegangan sumber ya, tegangan sumber 20. Umpamanya di sini 5 volt ya. Nah, maka ini kan lebih kecil ya, bukan lebih besar. Dari kecil. Nah, rangkaian diadakan seperti rangkaian terbuka. Saklar terbuka. Ambil aja contoh yang ini gambarnya ya. Nah, ini dia saya ini kan ya, sedikit tambahan. Ini ya. Jadi pada saat tegangan lebih kecil, 5 volt, kan? 5 volt lebih kecil dari tegangan VZ-nya 10 volt. Dia seperti saklar terbuka. Maka harusnya berapa? Ya, kalau terbuka ya harusnya 0 ya. Tegangan outputnya berapa? Ya sama dengan tegangan input. Kita ukur di sini sama dengan ini sama. Nah, ini ya berlaku tadi jika tegangannya pada tegangan ini tadi ya, pada tegangan lebih besar, 20 volt lebih besar, 40 lebih besar, baru dia harusnya kita hitung seperti tadi. Harusnya adalah VS dikurang VZ dibagi RS, 12 mili. VS dikurang VZ 40 mili, 40 dikurang 10 dapat 36 mili. Tegangan outputnya berapa? Tetap 10 volt. Ya. Kalau ideal, nah, ini kan baru ideal ya. Pendekatan contohnya adalah soalnya adalah ideal ya. Ideal ya. Nah, ideal.
Saya tebalkan supaya garis bawah. Nah, ideal. Tapi dalam kenyataannya kan tidak ada yang ideal. Nah, gimana sesungguhnya? Nanti baru kita masuk ke pendekatan kedua. Ya. Jadi kalau di sini dia, walaupun ininya tetap ya tegangannya, yang berubah arus. Nah, ini baru pendekatan kedua. Nah, pendekatan kedua dia akan ada perbedaannya. Nah, rangkaiannya sama ya. Dianggap RZ-nya 7. Nah, ini nanti yang berbeda ada simulasi dengan ini ya. Karena RZ-nya belum tentu sama. Kita lihat lagi simulasi dulu, baru kita hitung lagi. Zener kedua. Nah, Zener kedua sama-sama 10 volt ya. Tutup dulu. Kita lihat dulu simulasinya ya, baru nanti kita hitung lagi. Nah, ini bukan ideal. Ideal kalau dia pendekatan kedua, dia sama dengan tadi kan saklar. Kalau saklar dengan OV saja sama dengan pendekatan ideal ya, Zener. Nah, kalau pendekatan jadi silikon ini pendekatan kedua. Cuman ininya selalu 0,7. Ya. Kalau ini dia kan berbeda-beda. Nah, ini pendekatan keduanya adalah saklar, tegangan, sama R. R-nya tadi dia yang contohnya tadi adalah 7 ya, 7 ohm ya. Lihat dulu. 7 ohm ya, 7 ohm ya. Nah, ini ubah ya. 7 ohm ya. Kecil dia ya. Tapi lebih besar dari silikon. Nah, kalau kecil dulu sama, kita ambil yang kecil. Sama ya, kalau dia lebih kecil dari tegangan ininya, 5 volt tadi ya. 5 volt. Tapi yang soal 5 voltnya nggak ada ya, kita buat ya. Udah cukup satu di atas saja tadi ininya, sama. Jadi kalau dia kecil, ya ini tegang, arusnya nggak ada ya. Ini arus. Nano kan ini. Tegangannya ya 5 volt ya, sesuai. Input dengan output, input 5, output 5. Harusnya 0. Nah, baru kalau dia 20 volt. Nah, ini baru 20 volt. Ini yang di atas yang kita ideal, ini yang sesungguhnya. Pasti ada perbedaan nanti sedikit ya harusnya ya. Itu tegangannya 20 volt. Berarti ini kalau lebih besar, saklarnya tertutup ya. Harusnya bukan 0 lagi. 12 sama dengan tadi ya, 12,2. Tegangan outputnya ini 10 sama dengan tadi. Ya. Nah, gimana kalau 40? 40 ya. 40. Kalau tadi kan kalau ideal yang sama ya. Dia mau 20 mau 40 dia sama. Kalau ini sini ada perbedaannya karena ada pengaruh Z. Nah, ini dia. Tegangnya sama, harusnya sama. Ini tegangannya kalau tadi ideal ini tetap 10 kan? Nah, ini kan yang sesungguhnya tetap sama ya. Ini dia. Inilah sisa inilah dikeluarkan oleh R. Karena sini yang mengalir pada tegangan outputnya adalah VZ ditambah arus sumber atau arus Zener dikali RZ. IZ kali RZ tambah VZ. 20 tadi juga. 20 tadi kan, baru ini bedanya selisihnya. Ini selisihnya. Jadi dia bukan tetap 10, tetapi perubahannya sangat kecil. Perubahannya sangat kecil. Nah, kalau kita ambil 60. Nah, 60 ya. Ya kita ambil. Outputnya ya tetap sekitar 10 volt. Belakangnya doang yang berubah. Padahal harusnya berubah 3 kali lipat ya. 2 kali lipat dari 36 hampir 60 kan hampir 2 kali lipat ya. Kan tegangannya 10 voltnya tetap aja. Padahal ini kalau DC 60 volt itu udah susah kita cari power supply-nya. Sampai 30 yang banyak ya. 30 sampai 35, 60 ini udah susah. Nah, tapi ini tegangannya harusnya masih 60, harusnya tadi kan maksimalnya 150, 140-an lah ya. 140. Ya, kalau 10 nih 150 malah. 150. Ini masih aman. Tegangan naik
60 volt, dari 20 volt sampai 60 volt outputnya tetap 10 volt. Tapi kalau di 5 volt dia ikut input. Nah, ini kalau perhitungannya gimana? Kalau perhitungan peringkat kedua ini 7. Yang ini sebenarnya kalau yang tadi itu dia, kalau yang dioda ini dia sampai 1,5 cuman ya, biar ini yang bersama ya. Kita lihatin ini. Kan 7, kalau 7 dia berbeda kan? Ini 4, ini hanya 0,9, ini yang. Kalau kita ininya dia kira 1,5 ohm cuman. Ya. Ini baru dia mendekati sama. Ya kan? 99, 91. Ini sebenarnya bukan apa namanya? Setengah ya. 1,5 ohm ya. Nah, itu dia sebenarnya bukan 7 ohm. Nah, kalau 1,5 dia dengan dioda ini ya, itu berbeda. Dioda berbeda lain, berbeda lagi. Kalau yang 10 volt, yang 4465 itu, dia adalah RZ-nya sekitar 1,5 ohm. Nah, sekarang kita secara perhitungan. Ya, perhitungan 7, jangan 7 tadi ya. 1,5, 7. Supaya saya nggak berubah lagi. Dan yang di bawah tegangan VZ nggak saya hitung. Nah, ini dia. Seperti saklar tertutup dan R serta sumber tegangan yang besarnya 10 volt. Sehingga arus minimalnya berarti pada tegangan 20, 20 dikurang 10 dibagi 820 ditambah 7 ohm ya. Kalau tadi dia ditambah 1,5. Makanya 12,09. Pada saat tegangan 40 volt, maka 40 dikurang 10 dibagi 820 ditambah ini tetap sama. Perbedaannya hanya ke sumber. Jadi 36,26. Sehingga tegang outputnya akan berbeda. Ya, ini delta Z-nya saja ya. Delta Z-nya adalah delta V-nya ya, Z-nya 36 dikurang 12 dikali 7 ohm. Ini perbedaan ini. 169. Jadi hanya berubah dia dari 20 ke 40 perubahannya hanya 0,169. Tidak sampai 0,2. Jadi nggak sampai 200 mili. Jadi dia tidak berpengaruh. Nah, atau kalau mau dihitung satu-satu juga boleh. Jadi V out pada saat 20 volt adalah sama dengan 10 volt ditambah 12,09 dikali 7. Nah, Z-nya ya. Sama. Pada saat, ya kan? Nah, 2 itunya ya. Jadi ini kan deltanya. Kalau ingin tahu V out-nya ya. Ini nggak muncul. Kalau itu diam aja. Nah, ya. Pada saat dia 20 volt, dapatnya 12,9. Sama dengan tadi ya. Bedanya dikit, karena pembaginya tadi 820, ini tambah 7. 12,9. Pada saat 40, 36,26. Tegang outputnya ya 10 volt juga ya. Tapi ini perbedaannya selisihnya. 0,69. Nah, ini perubahannya. Saya ambil dulu V out pada PS maka sama dengan ya adalah VZ ditambah dengan IZ kali RZ sama dengan 10 volt ya ditambah IZ-nya tadi adalah 12,09 miliampere. Dikali dengan 7 ohm. Deltanya adalah di bawah ya, tapi dapatnya berapa ini? Nah, saya hitung dulu ya. 12,09 kali 57. Hitung sebentar. Jadi 10 ditambah 12,09 mili ya, mili itu pangkat min 3.
dikali 7. 10,085. 10,085. Ya, 10,085 volt. Nah, baru nih pada saat tegangan, baru bawahnya deltanya kan, deltanya udah ada. Nah, ya, tegangan 40 volt, VS kok 10 ya. Terus VS 20 ya. VS 20. Ini pada saat VS 40 ya. Ininya 36 tadi ya, 36, berapa? 36,26. Mili ampere dikali 7 sama ya, 36,26. 36,26. Kita cari dulu. 10 ditambah 36,26 mili ampere dikali 7. 10,254. 10,254. Pemulatan ya. Volt. Jadi jika selisihnya nanti adalah 169 ya, sama ya, 169. Nah, ini dia kalau dihitung satu-satu ya. Nih, dihitung satu-satu, ini tegang. Pada saat 20 harusnya tadi kan dapat. Nah, ini P-out-nya adalah PZ ditambah dengan IZ RZ sama dengan 10 volt ditambah 12 mili ampere 20,9 ya. Nah, kali 7 ohm. Nah, dapatnya 10,85. Pada saat 40 maka P-out-nya PZ 10 volt ditambah 36 mili ampere dikali 7 ohm, dapatnya adalah 10. Selisihnya, ya ini tadi dia. Selisihnya adalah 0,169. Pertama ya. Atau ini kamu selisihnya biar mudah di sini langsung 10 ini dikurangi delta V-nya ya. Nah, di bawah langsung delta V. Saya insert dulu ya, insert. Di bawah ada ya. Delta AV ya. Delta V Z. Nah, ini dia. Delta V Z. Bawah sudah ada, ini cara lain ya. Delta V Z. Nah, ini udah. Ya, 10,256 volt dikurangi 10,085 volt sama dengan 0,169 volt. Ya, di bawah sama. Atau di bawah langsung boleh cara. Di bawah langsung hanya VZ-nya saja. Cuman V-nya pada saat 20 volt sumbernya nggak ada. Ini baru saya tambahkan ya. Nah, ini perubahannya segini cuman dari 20 menjadi 40. 10 voltnya tetap belakangnya saja yang betul ya. Nah, ini langsung secara langsung untuk mencari selisihnya ya, bukan mencari masing-masing ini. Selisihnya nih antara 20 volt dan 40 volt, selisihnya segini. Kalau yang di atas masing-masingnya. Pada saat 20 volt VO-nya segini. Pada saat 40 volt VO-nya segini. Nah, selisihnya ya sama di bawah ya. Nah, boleh kamu untuk mencari selisih boleh cara begini, tapi yang di atas tetap dibuat supaya pada saat 10 volt 20 volt berapa? Pada saat 5 berapa? Ya, pada 5 berarti dia VO-nya sama dengan 5 volt. Harusnya IZ-nya sama dengan 0 karena rangkaian terbuka. Sama dengan yang di atas tadi. Makanya saya tambahin tadi satu ya. Nah, ini. Jadi saya tambahin bahwa pada saat tegangan sumber kecil dari VZ berarti terbuka, harus tidak ada berarti tegangan output sama dengan tegangan input. Nah, ini adalah rangkaian tanpa beban. Nah, ini lagi ya, tanpa beban ini ya. Kalau ada beban, nah ini tegangan outputnya tidak segitu. Dia lebih turun lagi, namanya jatuh tegangan. Nah, ini nanti pengatur Zener. Ini Pak, dia dihubungkan dengan beban. Jadi tegangannya tadi, 10 volt tidak 10 volt, dia akan jatuh tegangan. Jadi tidak bisa kita ukur, itu dia langsung, oh
Udah kita mau 10 volt, udah ini aja tegangan terserah. Belum dapat tentu dia 10 volt. Karena itu tergantung dengan tegangan. Nah, nanti kalau dengan ada bebannya, nah baru kita hitung lagi itu dia pengatur channel atau regulator channel. Kalau tadi kan hanya pengatur tegangan saja ya. Ya. Ya tahu. Pengatur tegangan, voltage regulation. Kalau nanti dia benar-benar itu sesuai dengan beban. Nah, kalau beban nanti outputnya tidak sebesar itu, turun ya, karena dia ada seperti tegangan apa namanya Theveninnya ya. Ada beban nih, tadi kan ini nggak ada. Jadi tegangan ini sama dengan inilah kira-kira. Tapi kalau ada ini, ini harus tegang sumbernya harus menyesuaikan. Nanti dihitung dulu, baru tegang outputnya dapat. Tapi kalau sumbernya kecil daripada Zener sama, ini buka juga ya. Ini tegangan bebannya berbeda, harusnya tidak nol. Jadi kalau ini tegangan sumber kecil dari tegangan Zener harusnya tidak nol. Tetapi tegangan outputnya ada, tapi bukan sama dengan tegangan Zener atau mereka Zener. Itu perbedaannya nanti. Nah ini kita bahas nanti setelah UTS ya. Jadi kita sampai di sini UTS-nya ya. Zener. Jadi masih dioda harusnya kalau kita kemarin liburnya penggantinya cukup itu ya, kita sampai masuk ke transistor ya, ini selesai. Cuman karena situasi seperti ini ya, kita ujiannya sampai di sini ya. Zener itu tidak semua, Zener baru tanpa beban. Ya. Jadi lebih mudah. Kalau dengan beban nanti berbeda. Nah, ini jangan ditutup dulu, saya ini dulu ya, saya print screen dulu, baru ditutup. Nah, ada kita untuk ngerjain soal-soalnya kalian lihat di Google Classroom videonya ya. Karena di datanya tidak ada di videonya. Nah, kita tutup sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti bulan Mei ya. Karena 2 minggu kita walaupun kita ujiannya cuma seminggu kan. Makanya jadwal UTS itu 2 minggu. Jadi kita tidak ada kuliah selama UTS. Ya. Kita tutup kuliah kita. Materi ujiannya sampai di sini. Nah, saya ingatkan lagi untuk materi jawaban ujian yang di portal pakai Google Drive ya, linknya. Tolong aksesnya jangan tidak dibuka ya. Jadi bukan saya saja, untuk semua kuliah ya, aksesnya dibuka. Kalau tidak nanti nilai kalian nggak ada. Ya. Nah kemudian untuk jaga-jaga kirim juga, cuman bukan link ya, hasil video atau scan foto atau scan dikirim ke Google Classroom. Sudah saya buat tempatnya dia, cuman belum saya batasi waktu, nanti waktunya dibatasi 2 jam ya. Nah sampai situ kita ingat jangan lupa lagi akses terutama Google Drive-nya jangan tolong dibuka. Nah kita tutup kuliah kita, ketemu lagi kita nanti setelah UTS ya, 2 minggu setelah UTS. Mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu lagi setelah UTS ya.